Hai teman-teman, selamat datang di channel Freya. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga sukses selalu. Oke, kali ini aku mau pick a card legging, tapi aku belum pilihin sih mana pile-pilenya. Jadi kita kocok dulu ya. Ini aku mau lihatin dulu. Ini yang akan kita pilih sebagai pile. Jadi aku udah siapin kartunya. Ada Magic Arcana semua, The Fool, The Magician, sampai dengan The World ya guys. Nah sebelum, karena ini nanti akan jadi tema utama yang akan disampaikan di pick a card ini. Sesuai dengan judulnya, pick a card ini apa sih pesan dari semesta buat kamu? Oke, aku sih lebih, tadi waktu mau bikin video ini aku lebih ngerasa ini untuk pertumbuhan kamu ya secara pribadi, self development, bisa secara emosional atau spiritual. Tapi nanti kalau misalnya agak keluar soal karir atau keuangan, aku juga akan bacain, dan aku akan kasih sesi untuk love juga nanti ya guys, karena biasanya dalam setiap aspek kehidupan kita itu kita juga bisa bertumbuh. Oke, sebelum pilih filenya aku berdoa sebentar ya, supaya ini bisa nyambung ke energi kalian. Oke. Oke. Apa pesan dari semesta untuk viewers di sini untuk file 1? Pesan dari semesta untuk file 1. Pesan dari semesta untuk file 1. Oke. Nih, ini file 1 ya. Kita kayaknya 3 file aja sesuai kartu yang ada. Sekarang apa pesan semesta untuk para viewers, teman-teman Freya, file 2. Pesan semesta untuk yang pilih file 2. Pesan semesta viewers untuk yang pilih file 2. Oke, ini file 2 guys. Oke, lanjut. Apa pesan semesta untuk viewers, teman-teman Freya yang pilih file 3? Yang pilih file 3. Oke, udah dapet. Oke. Kita punya bottomnya The Fool. Kayaknya ini untuk pesan secara umum. Mayoritas yang nonton video ini sepertinya sedang ingin memulai hal baru. Aku nggak bisa taruh yang nggak cukup. Oke, The Fool. Aku liatin sebentar aja ya. Oke, ini file kalian. Jadi nanti aku akan breakdown ya. Aku kasih timestamp juga. Ini untuk file 1. Ini untuk file 2. Ini untuk file 3. Aku belum buka dulu. Nanti kita ketemu langsung di file kamu ya guys, di bawah. Oke, bye-bye. Hai teman-teman yang pilih file 1 tadi, sebentar ya. Kita pindahin dulu untuk yang pilih file 2 dan file 3, karena aku gak kasih kristal sekarang. Oke, tarotnya juga kita taruh dulu. Oke, wait ya, ini file kalian. Sebelum kita buka ke pesan utamanya, aku mau scanning zodiak dulu. Ini aku udah siapin kartu zodiaknya. Kira-kira di file 1 ini zodiak apa mayoritas yang pilih file ini ya. Tapi kalau
jika kamu nggak muncul bukan berarti kamu nggak cocok di file ini. Nanti kamu lebih breakdown aja karena kamu kan tadi udah pilih berdasarkan intuisi kamu gitu. Oke, bentar. Setiap untuk yang pilih file 1 aku akan ambil 3 aja kali ya. Oke, ini udah keluar pertama Gemini. Setiap untuk yang pilih file 1, sejak untuk yang pilih file 1. Oke, sejak yang pilih file 1. Oke, Sagittarius. Setiap untuk yang pilih file 1. Setiap untuk yang pilih file 1. Dan Aquarius. Oke. Ini 3 zodiak terkuat yang pilih file 1 ini. Oke, guys. Kita taruh sini dulu. Gemini, Sagittarius, dan juga Aquarius. Ini bisa Sun, Moon, dan Rising. Tapi kalau aku pakai kartu ini sih lebih kuat ke Sun ya. Oke. Kita mulai pesan dari semesta untuk yang pilih file 1. Pesan utamanya adalah justice. Oke. Aku melihat kamu sedang butuh hal yang bisa membuat hidup kamu lebih stabil lagi ya, secara emosi dan juga secara pikiran. Aku sih ngerasanya waktu lihat kartu ini banyak dari kamu yang lagi ada di situasi membingungkan. Jadi kayak kamu ngerasa hidupmu itu penuh dengan drama. Dan sometimes kamu nggak bisa mengendalikan kehidupan kamu. Karena aku sih ngelihat beberapa yang di sini tuh kayak udah berusaha untuk misalnya berkomunikasi dengan orang lain atau mengalah ke orang lain, tapi kayak kamu ngerasa kayak disakitin terus gitu. Jadi kamunya dari dalam hati tuh kayak memendam rasa yang pengen marah, terus emosi, dan pikiran jadi kacau kemana-mana. Dan ini bisa berpengaruh banyak ke kehidupan kamu. Oke. Terus aku merasa ya kalau lihat dari sini tuh kayak ada beberapa dari kamu yang merasa hidup ini tuh tidak adil. Tapi guys, kalau misalnya keadilan itu sudah tidak ada di bumi ini aja, aku ngomong di bumi aja karena kita kan lagi tinggal di sini. Ya, kita udah nggak ada guys, gitu. Udah pasti akan ada hukum semesta yang baru. Tapi selama kita masih ada di sini, meskipun kamu merasa hidup itu tidak adil, tapi belum tentu itu tidak adil. Bisa jadi kemarin-kemarin tuh kamu sudah banyak melakukan kesalahan atau melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Mungkin kamu tanpa sengaja menyakiti orang lain, atau mungkin kamu tanpa sengaja mengambil hak orang lain, atau kamu sesimpel ingin mengalami kebangkitan spiritual. Aku sih ada merasa beberapa mungkin seperti itu ya, pengen maju, tapi ya seperti ini karena lika-liku kita hidup dan ujian yang kita hadapi ketika kita ingin pulang kembali ke Maha Kuasa, ke yang satu, yang tunggal, itu banyak. Dan kita kayak harus bisa minimal menenangkan diri, kita mengalah,
dan mengikuti aliran air yang dibawa oleh semesta. Bisakah kita berpasrah? Belum. Merasa banyak yang menjawab belum ya. Sulit guys, serius. Aku sendiri nggak akan bohong lah, pasrah itu sangat-sangat sulit ya. Menjalani keadaan yang sewajarnya, tidak egois, tidak mementingkan diri kita sendiri, itu teramat sulit. Karena akan banyak sekali godaan. Coba misalnya kita udah latihan ya, mungkin beberapa udah latihan misalnya meditasi atau aku menangkap ada mungkin beberapa yang berzikir atau berdoa atau rajin sembahyang. Tapi ketika kita bertemu teman-teman, komunitas, atau sesimpel buka HP aja, lihat sosial media, itu kayak udah banyak racun lagi yang masuk ke kita dan akhirnya bisa mempengaruhi pikiran dan hati kita, bisa membuat kita goyah atau bisa membuat kita iri hati, dengki, dan lain sebagainya. Nah, aku melihat kembali lagi ya ke si Justice ini. Aku melihat di sini pesan utamanya adalah bisakah kamu tetap berdiri sambil membawa dua timbangan ini, berarti dengan menyeimbangkan. Aku melihat satu pikiran dan satu adalah hati kamu. Jadi pikiran dan hati itu bisa terkonek dengan seimbang, bukan berat sebelah. Yang jadinya mungkin kalau hati kamu lebih berat, kamu lebih gampang emosi gitu, tidak mengedepankan logika. Tapi kalau kamu mungkin pikiran yang lebih berat, kayak kamu bisa aja main logika banyaknya, tapi kamu tidak berani menghadapi emosi kamu. Oke, jadi sarannya sih di sini kayak kamu bisa menyeimbangkan antara logika kamu dan emosi hati kamu sebisa mungkin. Sulit, iya jelas sulit guys. Oke, kita taruh dulu di sini. Nggak kelihatan ya, sini aja deh. Oke, kita buka tarotnya. Ini secara umum ya, apa sih pesan dari semesta buat kamu secara umum. Tapi biasanya kalau kartu ini lebih ke karir ya, stagi, keuangan, atau bisa perkembangan diri juga. Oke, kita berdoa dulu sebentar. Oke, pesan dari semesta untuk yang pilih pile 1. Pesan dari semesta untuk yang pilih pile 1, Queen of Swords. Pesan dari semesta untuk yang pilih pile 1. Pesan dari semesta untuk yang pilih pile 1. Banyak guys. Pesan dari semesta untuk yang pilih pile 1. Judgment. Pesan dari semesta untuk yang pilih pile 1. Oke, aku ambil ini. Kamu lompat lagi. Kita punya King of Wands bottomnya. Ini Four of Pentacles. Oke, aku melihat ya Queen of Swords sama ya, kayak agak mirip sama Justice kalau dari perspektif aku. Jadi aku nangkepnya ada hal-hal yang perlu kamu putuskan dan kamu katakan dengan lugas, mungkin ke seseorang atau ketika kamu berkomunikasi dengan orang lain, supaya kamu tidak merasa harus memendam semuanya sendirian dan akhirnya kayak numpuk emosi gitu dan bikin kamu sakit hati. Mungkin kamu marah sama seseorang atau kecewa sama orang lain. Selama kamu belum bisa
menyeimbangkan diri kamu dan kamu merasa perlu untuk menyampaikan itu ke mereka, coba sampaikan dengan gamblang, aku bilang ya. Karena itu juga bagian dari keberanian yang harus kamu pelajari di sini. Dengan begitu nantinya kamu tidak mau mendam lagi rasa-rasa yang sakit hati, iri hati, dan lain-lain. Tapi ketika keadaan tidak memungkinkan kamu untuk ngobrol, deep talk, dan ngobrol apa adanya gitu ya, aku merasa nanti akan ada jalan keluar dengan sendirinya. Cuman di sini kamu harus bisa menanggung rasa sakit hati kamu itu. Paling tidak maafkan mereka. Sadari bahwa mereka itu seperti itu tuh, mungkin mereka juga mengalami keterbatasan, guys. Aku merasa ada beberapa orang ya, mungkin yang pilih file 1 ini ada yang jadi tulang punggung keluarga. Aku merasanya. Ada juga beberapa yang mungkin belum berkeluarga. Sorry, maksud aku tadi tulang punggung itu bisa jadi kamu dalam keluarga kecil kamu, atau ketika kamu sebagai seorang anak kamu sudah menjadi tulang punggung keluarga ya, atau jadi tulang punggung bahkan keluarga besar, guys. Serius, ada beberapa yang jadi tulang punggung keluarga besar. Tapi dengan begitu, meskipun sesulit-sulitnya kamu ya, ketika kamu ada di posisi sebagai di atas, aku bilang ya, karena kamu jadi tulang punggung, otomatis kan kamu membawa beban di sini. Kamu harus berlaku secara adil, apalagi soal finansial kamu. Ketika kamu tidak sanggup untuk membiayai mereka, kamu harus ngomong, guys, apa adanya, terus terang. Apalagi kalau orang-orang yang kamu tanggung itu nggak peduli sama kamu, toksik, nggak tahu terima kasih, gampangnya gitu ya. Tapi kalau mereka sayang sama kamu, menganggap kamu apa ya, respect ke kamu, aku rasa kamu tidak pantas untuk mengeluh. Karena beberapa aku merasa begitu ya, ada yang sudah respect sama kamu tapi kamu kayak merasa berat gitu, kenapa harus aku yang menanggung beban finansial keluarga ini. Guys, kamu harus bangga ya, karena kamu bisa. Berarti rezeki yang diturunkan oleh Tuhan, oleh semesta itu untuk mereka itu dilewatkan ke kamu, karena kamu dianggap mampu untuk menanggung beban itu. Gitu. Oke, aku rasa yang ini udah. Bentar, kok perlu satu lagi ya, aku ambil tengah. Oh, The Hermit. Tapi ketika kamu ngerasa udah mentok dan sumpek ya sama semua keadaan finansial dan keluarga ataupun kantor, ngerasa beberapa ada yang punya jabatan penting di sini, tapi keuangan lagi nggak terlalu lancar. Tapi aku merasa ya, meskipun keuangan kamu nggak terlalu lancar, kamu tuh termasuk orang-orang yang hoki, guys. Karena kamu menghidupi orang lain, otomatis kamu pasti akan terus ada duit gitulah, gampangnya, meskipun pusing. Nah, aku melihat ya, ini karena ada The Hermit. Jadi aku di awal bilang kamu coba seimbangkan diri, karena ketika kamu melihat ke dalam dan bisa lebih seimbang lagi, jadi kamu bisa tahu sebenarnya jalan kamu ini tuh seperti apa. Beberapa ada yang diminta juga untuk lebih mendalami spiritual atau ritual-ritual apapun yang kamu lakukan ya. Kalau misalnya kamu meditasi, kamu berdoalah, sembahyang, berzikir,
menyanyikan pujian kepada Tuhan dan lain-lain sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Karena aku merasa beberapa dari kamu jiwanya dipanggil untuk mendekatkan diri, untuk dapat lebih bisa memahami potensimu, untuk bisa membersihkan diri kamu dari karma-karma masa lalu, dosa-dosa. Gitu aja sih aku ngerasanya yang perlu disampaikan dari ini. Nggak kelihatan ya, kayak yang ini ditumpuk aja ya. Sorry guys, tempat aku mini jadi nggak akan terlalu terlihat, nggak bisa terlalu banyak maksud aku. Oke, lanjut aku mau ambil ini dari Romantic Tarot untuk soal asmara, romantisme. Yang pilih pile 1, kira-kira apa sih pesan dari semesta buat kamu? Oke. Pesan percintaan dari semesta buat yang pilih pile 1. Oh, 1 aja. 8 of Pentacles. Pesan dari semesta untuk yang pilih pile 1. Pesan percintaan dari semesta yang pilih pile 1. Jatuh. Dan 1 lagi. Kita punya yang jatuh ada The Magician dan ini ada Temperance. Oke. Yap, ini keluar komunikasi lagi guys. Jadi komunikasi itu penting ya, dan menghadapi orang-orang yang berbeda itu kita bisa jadi harus komunikasi, cara komunikasi kita juga harus berbeda. Misal kita komunikasi ke pasangan itu pakai cara yang lembut, atau kadang kita harus tegas, tergantung. Kamu paling tahu sendiri lah gimana pasangan kamu ya. Ini untuk yang udah berpasangan. Yang masih single, aku merasa kamu masih lebih pengen menikmati kesendirian. Aku merasa beberapa yang udah berpasangan kangen sama masa-masa sendirinya dan lebih pengen kayak cari duit, kayak pengembangan diri juga, pengen mengeluarkan sisi-sisi kreatif kamu. Tapi buat kamu yang udah punya pasangan atau lagi PDKT, aku ngerasa orang yang lagi sama kamu saat ini tuh bisa kamu ajak susah dan senang bersama, asal kamu bisa meramu bumbu-bumbu cinta kalian berdua lah. Dan sifat-sifat kalian itu, karena mungkin beberapa agak sangat bertolak belakang ya, yang satu mungkin sangat air, yang satu sangat api, jadi kayak agak bertolak belakang gitu. Mungkin yang satu kamu extrovert, yang dia introvert, kayak gitu. Tapi semua hal yang kalian hadapi saat ini tuh bisa membawa kebahagiaan ke depannya, asal kamu bisa mengkomunikasikan segala sesuatu lah. Terus kalau kamu punya project bersama, aku rasa itu juga bisa berjalan dengan pasangan kamu. Aku agak ini ya, jadi pasangan kamu ini sekarang bisa jadi partner bisnis juga. Cuma aku ngerasa lebih kayak kamu yang ngedrive dia gitu loh, kalau misalnya kamu punya bisnis bareng ya. Tapi kalau kamu baik-baik aja sama dia, ya itu lebih baik. Tapi aku ngerasa mungkin beberapa dari kamu, tadi aku ngobrol gimana ya di sini ya, jika kayak punya masalah soal finansial dan ternyata kamulah yang harus menanggung semua beban finansial di keluarga. Apalagi kalau kamu cewek, kayaknya kamu ngerasa kurang, gimana ya, kok gue sih gampangnya. Tapi kalau kamu cowok ya itu juga tugas kamu kan, salah satunya
Tapi kalau dia ambil porsi lain dalam hubungan kamu, semua hal itu bisa dikompromikan secara win-win solution gitu guys. Aku sih ngerasa kayak sebenarnya hubungan percintaan yang pilih pil satu ini tuh sedang baik-baik aja, cuman lagi apa ya, lagi pengen sendiri sih aku bilangnya. Oke, last message ya, pesan terakhir dari semesta, dari oracle-nya. Pesan semesta untuk yang pilih pil 1. Pesan dari semesta untuk yang pilih pil 1. Pesan dari semesta untuk yang pilih pil 1. Banyak sekali. Oke, kita ulang ya. Sorry guys, kayaknya yang 4 ini minta diambil. Pesan dari semesta yang pilih pil 1. Oke. Love is all around you. Oke, cinta ada di sekitarmu guys. Jadi kamu tidak pernah sendirian menjalani apapun ya. Akan ada orang-orang yang support kamu, ada orang yang mencintai kamu diam-diam juga ada. Ada banyak yang fans sama kamu. Ada juga yang banyak ngomongin kamu karena kamu punya banyak fans. Oke. Gitu aja sih dari aku kayaknya untuk pesan semesta pil 1. Please like video ini kalau kamu suka videonya, dislike kalau nggak suka, kasih notes kalau kamu pengen kasih catatan buat aku, share kalau kamu rasa ini bermanfaat untuk orang lain kan. Sampai jumpa, bye bye pil 1. Hai yang pilih pil 2. Oke, ini pesan dari kamu, sorry, jadi semesta buat kamu. Aku kebalik ya. Tapi sebelum kita buka, kita kocok dulu ya, kira-kira zodiak apa sih yang pilih pil 2 ini. Tapi kalau misalnya zodiak kamu nggak ada di sini, belum tentu pil ini nggak cocok ya. Jadi kamu bisa lihat isinya juga, siapa tahu pil ini memang buat kamu, karena ini kan tadi kamu udah pilih berdasarkan intuisi kamu. Cuman ini adalah zodiak dengan energi terbanyak yang pilih pil ini gitu guys. Oke, zodiak yang pilih pil 2. Kita punya Sagittarius. Oh, lagi again. Lagi pil 1 juga Sagittarius. Kita punya Pisces. Kita punya Taurus. Kayak aku ambil satu lagi deh. Dan kita punya Capricorn. Oke, earth sign kuat ya. Sepertinya Sagittarius, Pisces, Taurus, Capricorn, Sun, Moon, dan Rising. Cuman biasanya kartu ini lebih kuat untuk Sun ya. Oke, kita biarin gini dulu. Oke, pesan dari semesta buat kamu, pesan utamanya adalah Death card, transformasi. Oke, beberapa dari kamu, I'm sorry to say, sepertinya habis mengalami kehilangan seseorang, berpisah, bercerai, atau ada literally seseorang yang kamu sayang meninggal dunia. Jadi I'm sorry sekali lagi. Tapi hal ini aku lihat memang sudah digariskan ya buat kamu, supaya ini bisa jadi pertumbuhan, dan juga kamu diminta untuk apa ya, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang mungkin kamu biasa sama orang itu, atau kamu tergantung sama dia. Kamu sekarang lebih diminta buat bisa menghadapi hidup sendirian, karena udah sering bilang ya, kita itu lahir sendiri, nanti kita mati juga sendirian. Jadi selama proses itu kan kita bersosialisasi
Tapi sebaiknya kita juga bisa belajar untuk berdiri di atas kaki kita sendiri dan mencari makna hidup kita, karena jalan setiap orang itu berbeda-beda. Aku sih ngerasa gitu ya, lihat ini. Terus banyak yang bilang ya, kepercayaan nomor 13 itu unlucky number. Tapi kalau aku nih ya, sepengalaman aku pribadi, sepanjang observasi aku, angka 13 sendiri dan get card itu biasanya meskipun terasa menyakitkan, gimana sih rasanya keluar dari comfort zone ya, nggak nyaman kan, tapi itu bisa membawa hasil yang luar biasa di perubahan hidup kamu. Kayak kamu diminta untuk, beberapa mungkin ada yang udah paham ya apa aja kemelekatan itu, apa aja ikatan yang kita punya. Cinta itu juga ikatan, love, sex, money. Jadi itu kayak let it go lah. Apalagi kita, beberapa dari kamu punya control issue yang besar. Kayak ada banyak orang yang takut gagal dan akhirnya takut memulai. Akhirnya hidupnya muter-muter di situ aja, nggak berubah. Pengen berubah, pengen kaya, pengen bisa punya pacar cantik, pengen punya pacar cakep. Tapi kalau kamu nggak bisa ngurus diri kamu sendiri, nggak berani berubah, nggak berani melangkah karena takut gagal, ya gimana kamu bisa dapet gitu kan? Aku pernah ngomong ini di sejak apa aku lupa. Tapi aku pernah ngomong gini guys, Tuhan itu, semesta itu ngasih ke kamu, itu harus kamu terima. Jadi misalnya kamu udah nih berdoa A, B, C, D ya, terus udah dikasih nih, misal nih KBCA ya, kasih duit nih gampangnya, nggak promo ya ini guys. Terus kamu kan harus terima gini. Tapi kalau kamu nggak mau berubah, tetap dengan kekeras kepalaan kamu, banyak ini ya yang keras kepala ini, zodiak yang keras kepala guys, keras hati juga, serius. Tapi bedanya kalau Sagittarius itu sangat membara, blak-blakan, keras kepalanya. Pisces itu memendam, Taurus dan Capricorn juga lebih banyak diam, meskipun sama-sama susah diatur, susah dibilangin. Kalau sudah punya keinginan itu ya udah kayak gitu. Kadang-kadang juga nggak mau berubah, susah karena itu tadi takut gagal, takut ketika kamu membuka tangan, takut ini tuh nggak nyampe gitu. Padahal gimana pun juga ketika kamu misalnya dikasih orang aja, gimana pun juga kan harus diterima gini. Terimanya gimana? Ya berubah posisi, berubah hal apapun itu yang kamu ingin lakukan. Misalnya kamu pengen pekerjaan, ya kamu harus lamar pekerjaan, kamu perbaiki pendidikan kamu, resume. Kalau misalnya kamu pengen berbisnis, ya kamu memang udah harus siap gagal gitu, karena gimana pun juga nggak ada bisnis yang tiba-tiba besar. Serius guys, itu aku juga pengalaman deh, dan juga banyak klien aku yang bercerita seperti itu. Nggak ada namanya bisnis itu benar-benar langsung besar, pasti semua itu dimulai dari kecil. Kita bisa belajar dari alam ya, dari hal-hal yang kita lihat sehari-hari. Kita aja manusia, lahir itu bayi dulu nggak bisa apa-apa kan. Kalau misalnya kau pengen punya bisnis nih, ini cerita kenapa bisnis ya, mungkin banyak dari kau pengen punya bisnis ya, atau pekerjaan yang mapan. Pasti semua itu mulai dari kecil, dari kamu nggak bisa apa-apa, akhirnya kamu dibantuin sama orang, berarti ada beberapa dari kamu yang butuh bantuan orang lain juga. Terus kamu mulai belajar merangkak, berjalan, berlari, membaca,
dan lain-lain, sampai kamu bisa naik mobilmu sendiri, gampangnya gitu ya. Tapi semua itu perlu proses, nggak instan. Dan proses pertama yang kamu butuhkan adalah keluar dari zona nyaman kamu. Aku lihat di sini ya guys. Hadapi ketakutan kamu akan perubahan. Karena gimana pun juga, hidup ini akan selalu berubah dan berputar. Tergantung kita bagaimana bisa beradaptasi dengan keadaan. Aku sebenarnya agak bingung ya kenapa Sagittarius di sini kuat. Karena biasanya orang-orang Sagittarius itu tingkat adaptasinya tinggi. Aku barusan kebayang ya, mungkin beberapa yang Sagittarius yang nonton ini, yang pilih pile 2 ini, takut mencintai orang baru, kayak ada trauma soal love ya, atau keluarga. Aku bilang di sini takut untuk berkomitmen, karena kalau menghadapi masalah karir saya, kayak aku merasa Sagittarius enggak deh, mungkin lebih ke itu tadi, lebih takut berubah untuk berkomitmen dengan orang lain, karena tentu saja Sagittarius sangat menyukai kebebasan. Oke, intinya yang pilih pile ini, pesan dari semesta, kamu disarankan untuk keluar dari zona nyaman kamu guys. Oke, aku beresin dulu ya. Kita lanjut ke tarotnya. Apa sih pesan dari semesta buat kamu? Biasanya kalau tarot ini tentang karir, studi, ataupun keuangannya guys. Cuman kalau misalnya keluarnya love atau family, nanti aku akan bacain juga. Oke, berdoa sebentar. Pesan dari semesta buat yang pilih pile 2. Pesan dari semesta untuk yang pilih pile 2, King of Pentacles. Pesan dari semesta untuk yang pilih pile 2, Six of Cups. Oke. Pesan dari semesta untuk yang pilih pile 2. Oke, aku ambil yang ini deh. Mana lagi? Nine of Pentacles. Oke. Udah. Bawahnya ada Ten of Swords. Iya. Death dan Ten of Swords. Ada yang habis kehilangan sesuatu, mungkin ada yang habis bangkrut ya, ada yang habis ditinggal pasangan, putus, cerai, meninggal, ada yang habis ditinggal keluarga tersayang, mungkin seorang ayah atau orang yang dituakan. Yang bisa mengubah banyak sekali hal di kehidupan kamu. Oke, ini pesan pertamanya. Apapun yang kamu lakukan, lakukan hal yang kamu sukai. Kasih cinta kamu ke semua hal yang kamu lakukan. Gimana ngomongnya ya? Jadi kalau misalnya kamu punya kerjaan atau kamu sekarang lagi menganggur gitu ya, ini kita bahas dari sisi karir dulu. Atau kamu pengen buka usaha, buka sesuai apa yang paling kamu minati, hobi kamu, supaya kamu mengerjakan itu dengan enjoy, dengan penuh sayang, seperti kita punya baby tadi. Kalau misalnya ini untuk seseorang, aku karena merasa ini kayak untuk seseorang ya, ada beberapa yang kayak nggak pengen menyesal lagi dan mengulangi kisah-kisah masa lalu dengan seseorang. Jadi kayak beberapa punya ketakutan memberikan cintanya ke orang lain, aku rasa.
Bahkan memberikan cinta ke keluarga sendiri, ke orang tua sendiri tuh kayak berat gitu. Aku ngerasanya ada beberapa yang gitu ya, kayak mungkin kamu dan orang tua kamu sering cekcok dan berbeda pendapat, yang akhirnya mungkin awalnya jadi hal-hal kecil sampai besar, sampai kamu ngerasa apapun tuh kamu kayak diatur sama beliau. Dan maybe ketika beliau nggak ada, ini mungkin beberapa orang ya, kamu akhirnya menyesal kenapa kamu belum mengatakan bahwa kamu sayang sama dia. Atau misalnya ini pasangan kamu juga, ketika kamu udah nggak bersama dia lagi, kamu belum menunjukkan bahwa kamu tuh sayang sama dia gitu. Tapi banyak juga dari sini yang soal keuangan ya, beberapa lagi sangat mengejar karir dan nggak mau pusing ya soal love-lovean, kayak udahlah gitu, aku lagi butuh duit nih saat ini, jadi aku mau fokus dulu untuk bikin keuangan aku stabil. Tapi guys, semua itu tetap dimulai dari keluar dari zona nyaman ya, kembali di sini. Dengan begitu, ini kayaknya, oh ya, beberapa mungkin yang kehilangan pekerjaan ketika kamu itu tadi cari pekerjaan baru, atau kamu memutuskan untuk usaha sendiri, cari yang kamu sukai ya, karena usaha apapun yang kamu sukai dan kamu lakukan semua itu dengan ikhlas, pasrah dengan hasilnya, itu bisa membawa materi yang cukup besar, aku bilang ya, buat kamu ya, karena ini ada 9 dan King of Pentacles sih, kayak cukup kuat buat kamu. Kayak oke, kamu kehilangan sesuatu, tapi aku ganti hoki nih gitu, kata semesta. Nah, aku ngomonginnya biar enak ya, gitu kalian terima. Jadi kayak kamu kan udah kehilangan sesuatu, aku kasih yang baru nih, aku kasih kamu hoki dalam bentuk materi gitu guys, aku lihatnya. Oke, kita lanjut tarot dari romantic tarot. Kita fokuskan ke love life yang pilih pile 2 ini. Apa sih pesan dari semesta percintaan pile 2 ya? Berdoa sebentar. Percintaan, ada the lovers untuk yang pilih pile 2. Percintaan yang pilih pile 2, percintaan yang pilih pile 2, ada temperance, seven of swords, enak ya. Satu lagi coba ya, percintaan untuk yang pilih pile 2. Oke, setuju. Oke guys, kayaknya beberapa orang yang pilih pile 2 ini ada yang diselingkuhin, atau kamu yang jadi, atau kamu yang selingkuh, atau kamu jadi orang ketiga ya, untuk khusus percintaan. Tapi mungkin aku ngerasa kamu tuh bukan pengen seperti itu ya, ataupun ketika kamu di sini adalah korbannya. Artinya kalau kamu yang diselingkuhin, pasangan kamu tuh sebenarnya bukan pengen selingkuh karena ada godaan, tapi karena dia merasa, atau kamu merasa hubungan kalian itu udah nggak bisa lagi dipertahankan, kayak udah terlalu berbeda gitu. Beberapa aku ngerasa ada ketemu sama orang yang manipulatif atau toksik, atau kamu nggak tahu harus gimana sama orang ini, tapi kamu ngerasa
Ini kayaknya yang single ya, atau yang lagi PDKT gitu, ataupun kau punya pacar atau pasangan kayak agak berpisah gitu ya, sekarang nggak kontak, tapi kamu tetap ngerasa yakin bahwa kamu bisa sama dia sayang sama kamu, kamu juga sayang kamu, cuman sulit sekali menyatukan kalian berdua ya. Kayak kenapa sih dia itu kayak gini gitu, kenapa sih perbedaannya besar. Ada beberapa kayak yang pilih ini soal love, ada yang berbeda keyakinan aku lihatnya ya, mungkin nggak banyak tapi ada. Cuman mayoritas dari kalian, sorry to say, kalau yang pilih kalau yang ada di cinta segitiga, kayaknya kalau kamu yang punya pacar lagi, kayaknya kamu bakal pilih pacar baru kamu daripada pasangan kamu sekarang. Kalau pasangan kamu yang punya pacar lagi, kayaknya pasangan kamu akan lebih pilih pacar barunya, aku lihat ya. Jadi depends sama keadaan kamu. Tapi apapun hasilnya, aku ngeliat kayaknya akhirnya kamu bahagia sih sama orang baru. Kalau tetap dengan pasangan kamu, sebenarnya bisa bahagia sih, cuman akhirnya salah satu dari kalian itu ngerasa kayak ada di dalam sangkar emas aja, nggak bisa bebas gitu, kayak ada hal yang menekan batin. Jadi mungkin beberapa berat soal anak ya, aku lihat, atau berat soal status di keluarga. Kalau misalnya berpisah, udah terlanjur tunangan atau udah married, nanti keluarga gimana kayak gitu. Tapi hubungan yang sehat itu perlu guys. Kalau sebisa mungkin, kalau hubungan kamu masih bisa dipertahankan, aku saranin pertahankan. Tapi karena dari awal udah begini ceritanya ya, kayaknya beberapa ada yang hubungannya berakhir atau akhirnya kamu akan memilih berpisah gitu, dan mungkin memilih bahagia dengan orang lain atau dengan dirimu sendiri, sesimpel itu. Karena beberapa juga pilih untuk sibuk mencari duit. Oke, ini pesan terakhir untuk yang pilih baju dari Oracle Card Whisper of Love. Pesan dari semesta untuk yang pilih pile 2. Pesan dari semesta untuk yang pilih pile 2. Pesan dari semesta untuk yang pilih pile 2. Oke, udah. Pertama kita punya focus on love. Oke, lihat hal baik dalam setiap orang di kehidupan kamu. Jadi kalau kamu ngerasa lagi sakit hati atau gimana pun, berantem sama seseorang, coba lihat dia pasti punya kebaikan. Jangan lihat hal yang membuat kamu berbeda aja gitu guys. Terus yang kedua kita punya be supportive. Lihat, kasih tahu pasangan kamu kalau kamu care sama dia. Oke, kayaknya aku mau ambil satu lagi deh. Have faith. Good ya guys. Trust your faith in this situation. Jadi percayalah dalam situasi kamu saat ini ya tadi, meskipun kamu terpuruk. Tadi saya udah bilang ya, Death card itu kartu yang bagus meskipun kita ngerasa sakit hati atau gimana pun, ketika kita udah bisa berubah dan merelakan segalanya, pasrah, hasilnya bisa bagus. Jadi have faith, oke, punya keyakinan bahwa semua itu sudah sesuai dengan jalan yang seharusnya kamu dapatkan, oke? Yang milik kamu pasti akan tetap milik kamu, guys. Kalau memang bukan punya kamu, ya nggak akan bisa buatmu, gitu.
Oke, gitu aja untuk part 2. Please like kalau kamu suka videonya, dislike kalau nggak suka. Share kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat untuk orang lain. Kasih notes ya kalau kamu mau kasih catatan buat aku. Dan sampai jumpa, bye-bye. Hai, yang pilih file 3. Oke, ini pesan dari semesta buat kamu ya. Tapi sebelum kita buka, kita lihat dulu zodiak yang banyak energinya di sini. Tapi kalau zodiak kamu nggak keluar, bisa jadi file ini tetap cocok buat kamu ya, karena kamu kan tadi pilih berdasarkan intuisi kamu. Tapi kalau kamu mau cek berdasarkan zodiak kamu bisa cek file 1 atau 2. Oke, zodiak untuk yang pilih file 3 pesan semesta, zodiak apa yang pilih file 3 mayoritasnya? Capricorn, punya Aquarius, udah keluar semua ya. Seriusnya kocok loh guys. Kita perlu ulang enggak ya? Aku ambil agak banyak ya untuk file 3 nih. Mungkin ya teman-teman Capricorn dan Aquarius butuh 2 file. Oke. Cancer, Leo, Pisces juga udah ada tadi. Sagittarius juga udah, apa yang nggak ada ya? Ya oke lah guys, ini yang udah keluar udah 6 tambah 1 aku bilangnya ya. Oke, kita tambah 1 Taurus tetap. Mungkin yang banyak nonton channel aku ini ya. Oke, kita punya Capricorn, Aquarius, Cancer, Leo, Pisces, Sagittarius, Taurus. Untuk yang pilih file 3, Sun, Moon, dan Rising. Cuman kayaknya banyak Sun. Wah, heran kenapa Sagittarius muncul di semua file. Kamu yang pilih file 3 yang Sagittarius, coba nonton file 1 dan file 2 juga ya, mungkin cocok. Capricorn, Aquarius, Pisces juga ada di file tadi. Taurus juga. Kayaknya yang baru Cancer sama Leo. Oke. Aku tumpuk jadi 1 ya karena banyak. Oke, ini pesan dari semesta buat kamu, The World. Oh ya, memang agak nyambung sama file 2 ya sepertinya. Banyak dari kamu yang menghadapi ending suatu siklus kehidupan, dan akhirnya ketika kamu sudah menyelesaikan siklus kamu itu, kamu akan punya perjalanan hidup yang baru. Beberapa ada yang lulus kuliah, S1, S2, S3 juga ada, aku ngerasa ya. Beberapa ada yang habis resign. Beberapa ada yang di PHK. Beberapa ada yang pindah tempat tinggal. Oke, terus beberapa ada yang habis bercerai. Beberapa ada yang habis putus. Serius guys. Beberapa ada yang dimutasi pekerjaannya ke luar kota atau luar pulau. Beberapa ada yang berangkat kerja ke luar negeri. Oke, itu aku ngerasa seperti itu yang file 3 ya. Terus pesannya adalah apapun yang terjadi, setiap awal pasti ada akhirnya ya. Jadi ketika kamu merasa ini akhir dari sesuatu
itu ada akhir di kehidupan kamu ya, meskipun itu nggak ekstrim ya, sesimpel misalnya kamu demutasi atau kamu lulus atau kamu mungkin sedang berpergian dan harus pulang kembali ke kampung halaman. Pasti akan ada ending juga, dan dari ending itu nanti akan berputar ke sesuatu yang baru. Tadi aku ngeliat ini ya, tadi kartu yang di bottom of the deck yang pas kita pick a card kan ada the Fool. Jadi aku ngerasa baik dari kamu memang sudah mengalami ending siklus kehidupan kamu yang kemarin-kemarin tuh udah selesai atau hampir selesai, dan akhirnya memulai hal yang baru, melangkah ke hal yang baru. Aku taruh sini aja ya, kayak ini kerat kaitannya dengan pile 3. Oke. Cuman aku merasa kamu belum ke the full ya. Kalau yang pilih pile 3 ini kayak masih nyangkut di the world-nya, kayak mungkin beberapa ada yang jalannya masih kayak kura-kura. Kayak mau memutuskan sesuatu ini bagusnya selesai nggak ya, kayak ada yang punya hubungan toksik tapi aku tuh masih sayang sama dia, tapi dia itu KDRT sama aku kayak artis. Nggak, ini serius, ada yang beberapa yang seperti itu. Terus ada beberapa yang bukan KDRT secara fisik ya, mungkin ada beberapa yang secara mental kayak abuse gitu, di relationshipnya atau di pekerjaannya, kayak diperas habis tenaga kamu buat mati-matian di kantor, tapi kayak kantor itu nggak terlalu menghargai usaha kamu gitu. Aku merasa beberapa yang seperti itu. Ada yang punya usaha tapi kayak stagnan. Jika kamu kayak berpikir apakah usaha aku yang ini harus diteruskan atau aku harus memulai yang baru, itu ada beberapa yang seperti itu. Cuman pesan utamanya itu tadi, ketika ada awal pasti ada akhir. Ketika kita udah menghadapi akhir atau udah memutuskan oke, udah stop, let it go guys, supaya the full ini bisa terjadi di kamu gitu. Oke, kita buka tarotnya ya sekarang. Pesan dari semesta buat kamu. Tarot ini biasanya mewakili karir, studi, ataupun keuangan mayoritas itu. Tapi kalau keluar soal percintaan juga no problem ya. Kita berdoa sebentar. Pesan dari semesta untuk yang pilih pile 3, Four of Pentacles. Pesan dari semesta untuk yang pilih pile 3, Five of Wands. Knight of Cups, Page of Cups, yang satu lagi ya. Pesan dari semesta untuk yang pilih pile 3. Pesan dari semesta untuk yang pilih pile 3, Nine of Wands. Oke. Kita punya Four of Pentacles di sini, terus ada Five of Wands, Knight of Cups. Gak cukup guys. Page of Cups, dan terakhir kita punya Nine of Wands. Oke, aku ngelihat ya kamu banyak yang galau, kayaknya memutuskan sesuatu. Kayaknya ada di antara kamu yang pilih pile ini sedang ada di dua pilihan seseorang atau dua pilihan pekerjaan. Jadi kamu kayak bingung gitu loh mau ngambil yang mana. Terus kamu mau lebih pilih yang mana? Apakah dua orang ini sama-sama serius atau enggak, atau sama-sama enggak serius ke kamu? Ini yang berkaitan sama seseorang ya.
merasa juga beberapa ini kayak teman kerja atau partner bisnis, kamu kayak lagi beberapa ada yang punya problem ya sama mereka. Beberapa juga ada penawaran baru, tapi kayak kamu masih lihat-lihat dulu gitu loh, orangnya ini bener nggak sih ngejekin aku kerja sama ini. Banyak yang pilih pile 3, kayaknya lagi berurusan sama keuangan ya. Sedikit keuangan di sini. Aku ambil lagi guys. Pesan dari semesta soal karir dan keuangan yang pilih pile 3, King of Wands. Oke. Kayaknya banyak orang yang mempengaruhi penilaian kamu soal karir ya dan keuangan. Mungkin kamu dipilihkan karir oleh orang lain atau gimana. Serius loh guys, banyak banget. Kayaknya sekeluarga itu mempengaruhi karir kamu deh. Apa yang akan kamu putuskan. Mungkin ada yang punya bisnis sama keluarga juga di sini aku lihatnya. Ada yang lagi bermasalah sama orang tuanya, ada yang lagi bermasalah sama saudaranya, atau ini bos kamu, aku lihatnya. Keuangan, aku cuman bisa bilang yang pilih pile ini kayak lagi agak seret ya. Jadi itu bikin kamu frustasi. No, 5 of, udah. Sepertinya pesannya dari semua ini, aku cuman menangkap bahwa kamu disarankan untuk tetap fokus ke hal yang sudah kamu pilih. Jadi karena masih banyak yang galau, kayaknya paling ini mengalami spiritual awakening ya, aku bilang. Problemnya banyak banget udah sama banyak orang, serius guys. Dan ada ending juga kan, the word ya. Ini kamu punya problem keuangan, ini problem sama diri kamu sendiri, emosional. Ini sama percintaan ya, aku bilang ya. Ini soal fokus kamu, pikiran. Ini pikiran juga, kebanyakan pikiran yang nggak penting yang kamu pikirin. Ini bisa orang tua kamu, bisa atasan kamu, pekerjaan lah. Jika kamu diserang dari banyak sisi, serius. Cuman karena ini langsung muncul ya 3 kartu berderet ini, aku lihat kamu tetap harus fokus ke hal yang kamu suka, yang kamu udah pilih. Aku ambil satu di bawah ya, Queen of Swords ya. Mungkin ini yang jadi poin kamu ya. Kayak untuk bisa fokus juga kamu tenangin pikiran dulu, karena ini kamu kayak udah mau meledak, serius yang pilih pile ini. Antara hati dan pikiran nggak sinkron, sama-sama pengen bikin emosi keadaan itu, stres, sumpek, beberapa kayak udah mungkin udah menyerah sama hidup ya, kayak apa sih ini gitu, serius. Aku pengen buka kartu terus ya, kayak masih ada yang mau disampaikan mungkin buat kartu 3 ini, kan aku ngerasa agak berat ya guys, dan zodiaknya juga banyak. Oke ya, kayaknya ini saran buat kamu ya. Jadi kamu nggak pernah sendiri menghadapi apapun. Kamu butuh main sama teman-teman kamu, have fun. Dulu kamu ada orang yang sangat ceria, terus suka tersenyum, suka party beberapa ya. Tapi akhir-akhir ini kamu lebih banyak memendam perasaan, kayak jadi awalnya kamu extrovert, kamu jadi introvert. Kalau kamu udah introvert, awalnya kamu bener-bener kayak introvert banget, lebih tertutup lagi, kayak udah nggak percaya sama siapapun gitu. Bahkan kamu nggak punya kepercayaan ke diri kamu sendiri, itu udah bahaya banget guys. Beberapa udah nggak percaya lagi sama yang namanya spiritual, bahkan Tuhan, semesta, serius. Aku ngerasa
Bentar, aku tarik nafas dulu ya. Yap. Oke, kamu butuh relax guys. Yang pilih file ini butuh bersenang-senang lagi, butuh menyadari bahwa kamu bisa menikmati kebahagiaan. Penderitaan tuh pasti ada di kehidupan ini, gimana pun juga, karena kita masih berada di alam ini, di bumi yang ya penderitaan itu ada, sakit, susah, miskin, diejek, dipermalukan, tidak dipercaya. Tapi aku rasa kamu punya teman-teman yang masih sayang sama kamu, yang cherish you, yang sebenarnya bisa bikin kamu ketawa lagi. Sekarang aku tiba-tiba ngerasa sedih banget. Jadi aku ngerasa dari semua kartu ini tadi yang emosi kamu lagi sangat campur aduk gitu. Tapi yang paling dominan kayaknya pengen marah ya, meledak, merasa tidak punya siapa-siapa lagi. Pikiran kamu jadinya kemana-mana. Awalnya sebenarnya problemnya kayaknya simple ini tuh, akar utamanya, cuman karena udah kayak benang yang ruwet jadinya ya gitu, kamu nggak tahu lagi mungkin mulai dari mana. Kalau dari sini sih pesan dari semesta kayak let it go, let it flow. Kamu mending main dulu sama teman-teman kamu, have fun lagi supaya kamu bisa kembali fokus nantinya, kembali bisa berpikir dan berkata apa aja sesuai yang ada di dalam hati kamu, kembali menata keuangan kamu. Aku mulai yang paling simple ya guys. Sepertinya kamu tidak memilih keduanya. Kalau aku bilang, kalau bisa tidak memilih, kamu tidak akan memilih. Tapi aku ngerasa kayaknya salah satu bakal tetap hadir di kehidupan kamu, orang yang bermasalah soal percintaan ini. Aku rasa yang paling utama keluarga di sini. Problem utamanya keluarga dari lahir. Mungkin kamu punya trauma masa kecil juga yang belum selesai. Mungkin orang tua kamu bercerai, atau orang tua kamu seharusnya bercerai tapi tetap mempertahankan, jadinya kayak egois sendiri-sendiri dan gak peduli sama anak. Intinya aku melihat kamu dulunya itu suka tersenyum dan bahagia, tapi nggak begitu lagi saat ini. Oke, kita udah ya yang ini ya, kayak udah cukup. Kita sekarang spesifik ke love. Yang pilih PL 3, percintaan kamu. Apa pesan semesta untuk percintaan kamu? Pesan semesta percintaan untuk yang pilih PL 3. Pesan semesta percintaan untuk yang pilih PL 3. Kita punya 10 of Wands. Oke, separation. Knight of Pentacles. Oke.
Temperance, Hierophant, oh great ya, Five of Pentacles. Beberapa dari kamu mungkin ada yang LDR ya, beberapa ada yang single, beberapa ada yang udah punya pasangan serius tapi kayak pengen berpisah kulihatnya ya, atau udah. Beberapa yang lagi PDKT kemungkinan besar akan menuju ke jenjang yang lebih serius, mungkin jadian bisa, atau langsung engagement, tunangan, atau married juga ada di sini. Cuman kayaknya di relationship kalian ada faktor keuangannya yang menjadi ganjalan gitu aku bilang ya. Mungkin karena kamu lagi nggak terlalu fokus sih juga, mungkin kamu atau pasangan kamu atau orang yang lagi dekat sama kamu tuh kayak lagi fokus ke kestabilan keuangan sih, kalau aku lihat. Terus beberapa dari kamu ada yang sangat berbeda latar belakang, tapi aku lebih lihat kayak beda lokasi ya, mungkin beda kota, beda pulau, beda negara juga ada mungkin. Oh ya, ada beberapa dari kamu harus berpisah dari pasangan kamu karena pekerjaan gitu yang aku bisa baca. Nggak terlalu banyak guys, sorry. Oke, ini pesan terakhir buat yang pilih PAL 3 dari Oracle cardnya. Kayaknya PAL ini lagi nggak terlalu fokus ke love ya. Kalaupun ada ya bersyukur, tapi kalau nggak ada ya udah gitu, berantakan. Tapi kayaknya ini satu deh yang keluar. Consider your foundation ya. Jadi kamu diminta untuk mempertanyakan ulang bagaimana cara kamu melihat komitmen kamu terhadap cinta ya, benar kan? Apakah kamu tetap akan berkomitmen ke pasangan kamu kalau kamu pisah sama dia sementara, atau kamu ditugaskan ke tempat lain, atau ada godaan orang lain, atau dia ada godaan orang lain gitu ya, tergantung keadaan kamu. Satu lagi, spend some quality time together. Jadi kalau bisa kamu luangkan waktu untuk bisa berduaan sama dia, kayak waktu awal-awal kenal. Kalau misalnya ini kamu orang baru, kamu luangkan waktu untuk lebih mengenal dia lagi, terus kayak deep talk gitu. Jadi kamu lebih mengenal satu sama lain, terus kayak matchingin apa sih yang kamu butuhin, apa yang pasangan kamu butuhin sebenarnya itu gimana gitu guys. Oke, gitu aja rasanya dari aku untuk pick up card kali ini. Terima kasih udah nonton. Please like kalau kamu suka videonya, dislike kalau nggak suka, share kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat untuk orang lain, dan sampai jumpa, bye bye.